Alhamdulillah. Mohon maaf ya, karena biasanya di sini parkirnya Masya Allah ya. Jadi saya parkir yang tidak formal dan resmi. Jadi kalau kena saman, saya minta Mbak Sofia. Ya. Maksudnya kan bayar. Kok Sofia kena bayar? Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah dan malam ini insyaallah akan kita sambut akhir tahun yaitu Zulhijjah dan dia mempunyai sir ataupun rahsia-rahsia yang sangat banyak sekali. Mungkin kita akan bahaskan sedikit itu sebelum kita masuk ke dalam kitab yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian insyaallah sebelum kita mulakan apa-apa, mari sama-sama kita baca niat secara berjemaah. Kemudian baru kita akan langsung ke ke pengajian kita pada sore hari ini insyaallah. Baik, mari sama-sama kita baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Baik, alhamdulillah hari ini kita skip qasidah ya. Insyaallah seperti mana yang saya gambarkan. Jadi kita pada hari ini merupakan hari yang terakhir. Jadi maghrib ini kita akan masuk ke awal Zulhijjah, dan awal Zulhijjah merupakan salah satu daripada bulan Islam, dan itu merupakan tahun ataupun akhir bulan dari tahun ini. Ya, jadi kita akan masuk tahun baru di bulan hadapan. Ya, bulan hadapan sekitar Juni, ya, pertengahan mungkin 20-an ya, 20-an Jun nanti kita akan masuk awal Muharram. Tapi sementara itu bulan ini merupakan bulan di mana kita meraihkan jemaah-jemaah haji yang sekarang sudah sampai di tempatnya berdekatan. Ada yang sudah sampai di Madinah, ada yang sudah sampai di Mekah, menanti untuk tanggal 26 Mei yaitu 26 Mei adalah 10 Zulhijjah, jadi 9 itu merupakan tanggal 26 ya. 26 Mei merupakan tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang berada di Mekah ataupun di Madinah dan sekitarnya akan semuanya berbondong-bondong masuk ke Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita
yang belum lagi diundang berada di Singapura, Indonesia, dan di mana aja disunahkan untuk kita berpuasa. Jadi tolong catat, tolong lihat dan merencanakan, niatkan untuk berpuasa pada tanggal 26, pokoknya hari Selasa itu. Ya, hari Selasa sekitar 10 atau 9 hari dari sekarang, ya, hari Selasa di hadapannya, ya. Ini besok hari Senin, Selasa satu lagi. Nah, jadi Anda bersahur pada malamnya dan puasa pada Selasanya. Pada hari Rabu itu sudah hari Raya Haji, ya, tanggal merah lagi. Tanggal merah berarti Pak Ustaz. Oh tidak ya? Tidak, hari cuma Sunday aja. Ada tanggal merah. Pak, tapi pokoknya semua insya Allah sholat hari raya ya, bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa izin keluar gitu kan? Bisa. Jadi ya, bagus kalau dapat keluar, tapi pokoknya yang terbaiknya yang saya mau isyaratkan, mau saya gambarkan, kalau Anda yang berkurban malam ini disunahkan untuk Anda jangan potong-potong lagi. Jangan potong kuku, jangan potong bulu-bulu badan Anda kalau Anda sudah berpesan kurban, ya. Karena disunahkan untuk disimpan kuku dan juga bulu-bulu di badan Anda supaya pertama ia menjadi saksi, kedua Anda sepertinya mengikuti apa yang diharamkan untuk orang-orang yang di sana. Di mana? Di haji, ya. Orang yang sedang melakukan haji, pantang larangnya adalah untuk memotong kuku dan mencabut-cabut bulu ataupun memotong apa-apa yang ada di badannya. Jadi kalau Anda sudah berpesan atau keluarga Anda yang di sana Indonesia sudah berpesan untuk Anda ataupun diri mereka, maka ingatkan mereka supaya jangan memotong kuku dan apa aja yang ada di badan Anda selama lebih kurang 9-10 hari, ataupun setelah pemotongannya, penyembelihan hewannya. Pemotongan boleh dibuat tanggal 10, 11, 12, 13. 10 hari raya hajinya, 11, 12, 13 hari yang dinamakan hari tasyrik, ya. Jadi begitulah yang akan terjadi untuk kita yang ada di sini, bukan di haji, ya. Kita berdoa dengan doa yang penuh keyakinan, mudah-mudahan kita diundang Allah SWT untuk haji. Ya, kita diundang Allah untuk haji tahun depan kan, tahun lagi kan. Amin. Undangannya sedemikian itu tidak mustahil. Ya, tidak mustahil bagi sesiapa aja, ya. Memang paling andai tidak merasakan, kadang-kadang kita diundang begitu aja. Allahu a'lam dengan cara apa yang tidak tahu, tapi pokoknya kita berdoa karena yang mempunyai kekuasaan atas itu adalah Allah. Maka kita berdoa, kita berharap, kita meniatkan supaya kita dapat naik haji satu hari ketika kita mampu atau diizinkan Allah SWT aja. Ya, memang dalam fikih syaratnya adalah ketika kita mampu dalam perjalanan, tidak ada peperangan, dan juga kita mampu dalam membiayai ongkos semuanya pulang pergi dan orang yang kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi satu doa yang mustajabah bagi kita, karena ngomong tentang doa istijabah, yakni doa yang dimakbulkan Allah SWT, itulah waktunya. Hari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Itu orang-orang pada doa di tanah Arafah, dan itu bermula dari sekitar zuhur sampai sebelum maghrib. Mereka akan semuanya keluar ke sana, jadi kosong semuanya di
tempat tawaf semuanya kosong pada saat tersebut. Ya, melainkan pekerja dan orang yang tidak mau haji. Sayang banget kan kalau sudah dari Mekah pergi ke sana mungkin 30 menit ya, tapi saking ramainya bisa jadi 4-5 jam. Kayak di Jakarta aja macetnya. Lebih parah dari itu. Lebih parah. Jadi padat ya. Jadi orang pada sudah ada berdekatan sekarang ini. Ya, sekarang ini sudah ada berdekatan di sana. Sudah mulai nanti macam-macam negara dan semuanya sampai kalau biasanya sampai 2 jutaan orang satu kali. Kalau itu haji merupakan haji akbar. Tapi kayaknya bukan tahun ini. Haji akbar adalah haji Arafah. Hari Arafahnya itu adalah hari Jumat. Ya, makanya kalau itu terjadi biasanya banyak orang. Jadi orang biasa di sekitarnya aja keluar semuanya karena mendapat bonus yang banyak. Udah kena hari besar Jumat, ya, kena lagi hari besar Arafah, ya. Jadi semuanya itu merupakan sesuatu yang gede dan peluang yang besar. Makanya banyak orang biasanya keluar pergi haji akbar. Untuk keluar haji akbar ya, di sekitarnya Saudi, yang dia pokoknya yang di dekat Mekah semuanya akan keluar, dekat Saudi semuanya akan keluar cepat untuk mendapatkan Arafah dan cepat-cepat buat haji 2 hari cabut keluar. Ya, kalau kita ya orang yang jauh-jauh misalnya sampai sebulan di sana ya. Keluarnya sebelum dan pulangnya nanti berdekatan Muharram baru pulang, ataupun kadang-kadang sudah 1-2 hari Muharram baru pulang ke Indonesia dan sebagainya. Ya, karena kita Masya Allah setahun sekali baru ke sana. Jadi pokoknya apa yang bisa kita buat di sini? Yang pertama tadi saya katakan doa. Ya, kedua perhatikan hari Anda dari besok hari Isnin sampai Selasa yang ke depan yang itu dibanyakkan ibadah, karena 10 hari awal Zulhijjah merupakan hari-hari besarnya Islam. Ya, makanya 9 hari tersebut disunahkan Anda berpuasa semuanya yang kuat. Ya, kalau Anda kuat dan biasa puasa, ya, niatkan supaya puasa besok Isnin sampai Selasa yang satu lagi. Jadi semuanya Anda akan puasa 9 hari nanti. Ya, kalau Anda kuat. Kalau tidak kuat dan biasa-biasa, ambil yang pertahannya, ambil pertengahannya. Isnin, Kamis, kemudian puasa Isnin lagi, kemudian puasa Selasa itu. Itu pertengahan yang oke. Kalau tidak mampu, aja niatkan supaya puasa yang Selasa itu aja. Jadi jangan tinggalkan yang Selasa itu. Puasanya dia, sahurnya aku niat besok puasa hari Arafah. Sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Siapa yang puasa begitu, dijanjikan Rasulullah SAW diampunkan dosa tahun kemarin dan tahun akan datang. Bisa enggak? Saya udah katakan ya, kenapa kita bahaskan dosa dan sebagainya, karena itu adalah halangan. Ya, seseorang yang masih memegang dosa itu memegang sesuatu yang harus dihilangkan, karena itu yang menjadi penghalang bagi segala kebaikan yang mendatang dan keluar. Jadi makanya kita diisyaratkan supaya selalu beristighfar, selalu sholat taubah, selalu minta Allah supaya diampunkan dosa kita, karena kita tetap melakukan dosa, ya, kecil ataupun besar, itu adalah resiko orang tersebut. Tetapi yang paling pentingnya adalah kita meminta Allah supaya diampunkan dosa kita. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita lakukan dan peluang setahun sekali ini, ya, puasa 1 hari di bulan Zulhijjah, yaitu 9 Zulhijjah, hari Arafah, Selasa tanggal 26. Jelas ya? Bisa hafal ya? Insyaallah. Bisa dijalankan ya? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah Pak Ustaz. Insyaallah kuatkan ya semangat kita, niatkan. Yang mempunyai penyakit, sakit atau apa, ya gak apa-apa, puasa aja, sahur aja. Kalau agak bisa, oke, teruskan. Kalau nggak bisa, ya tetap batal, nggak apa-apa. Yang pentingnya Anda betul-betul sudah niat dengan ikhlasnya mau puasa.
Tapi kalau tidak diizinkan karena kita punya penyakit atau pusing ataupun apa namanya tuh Allahumma shalli Muhammad, diarahkan supaya kerja kuat pada hari tersebut, dia mau buka ya buka aja. Tapi Anda telah pun berniat untuk berpuasa dan Anda niat bersungguh-sungguh, bukan main-main. Bukan ada niatan untuk berbuka, tapi terpaksa ya terbuka ya buka. Kalau ya tahan ya bertahanlah sampai ini. Nah, yang pentingnya itu kalau bisa Senin sahur itu Selasa pagi ketika Anda bersahur itu ya laksanakan 2 rakaat, banyak berzikir dan berdoa. Kemudian di zuhur, asar itu di antara itu adakan sedikit waktu juga untuk berdoa. Itu adalah waktu mustajabah, ya, doa yang tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ya, perlu yakin, perlu benar-benar ikhlas, perlu benar-benar memahamkan bahwasanya Allah mendengar doa tersebut dan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Ya, insyaallah kalau itu diamalkan, insyaallah ia merupakan sesuatu yang sangat baik untuk Anda dan banyak berzikir pada hari tersebut. Jangan banyak ngomong, jangan banyak main HP, ya, banyak berzikir aja. Langsung aja berzikir, nggak usah pegang apa-apa. Zikir aja, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, ya, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyaknya. Yang simpel-simpel aja tetapi tetap berzikir aja. Ya. Nah, selain daripada itu, tanggal 10, 11, 12, 13 haram untuk Anda berpuasa. Jangan berpuasa karena itu larangan. Karena itu diarahkan, diperintahkan supaya Anda happy, makan kambing banyak. Dapat sapi, makan sapi. Ya. Kalau tidak ada, tunggu sampai minggu dapat. Ya. Sapinya di dalam. Insya Allah kalau di Singapura biasanya akan kamu terima 2 minggu setelah itu. Karena banyak yang buat Di India. di India bang. Saya punya bos di India. Di Australia, ya. Australia. Banyak yang buat di Australia. Jadi ada di Singapura ya. Kalau di Singapura rata-rata penyembelihan ada di beberapa masjid aja. Ada sekitar 8 atau 9 masjid aja. Itu pun baru-baru ini dimulakan kembali. Kalau kemarin-kemarinnya tidak ada penyembelihan langsung, ya, tidak ada penyembelihan di sini. Tapi orang bisa pesan di luar, terserah mau pesan di Indonesia, mau pesan di Malaysia, tidak bisa bawa daging masuk juga kecuali yang di Australia. Karena Australia punya surat-surat perizinan yang tertentu, yang mana kalau ada sembelihan di sana bisa bawa dagingnya masuk. Tapi tunggulah biasanya seminggu atau sampai 2 minggunya baru masuk ke sini. Nanti masjid pun akan dapat. Biasanya masjid akan dapat, masjid akan bagi-bagi. Ya, Mbak Sofia ya. Mbak Sofia sudah pengalaman, ya, dari masjid sana. Ya, semua masjid begitu. Ya, di mana aja nanti dagingnya dimasuk ke sini, nanti dibagi-bagi. Biasanya dapat. Dan di sini? Di sini belum ya. Ya, tapi masih seperti yang lain biasanya begitu juga. Nanti kambingnya dibagi-bagi. Kalau bisa bawa pulang ya bawa pulang lah. Ya. Pokoknya orang Singapura biasanya melakukan seperti itu, ataupun yang melakukan di masjid. Saya nggak tahu kalau ada majikan di sini yang buat di masjid. Saya. Di masjid sini. Bukan Masjid Al-Falah. Al-Falah. Ya. Nanti diambil hari itu juga, ya. Nanti dibawa keluar 1/3 daripada bagian 3 itu diambil 1, nanti dibawa pulang, itu diberikan kepada keluarga-keluarganya, yang lain semuanya dibagikan ke masjid. Masjid juga membagikan kepada orang-orang yang lain juga. Tapi cuman kalau nggak salah saya ada 4.000 atau 5.000 ekor aja. Jadi kambing dari Australia. Tapi sudah terjual mungkin 3.000-an, masih ada lagi sisanya 1.000-an. Biasanya habis lah, ya. Pokoknya ya begitu yang terjadi. Kalau di Indonesia, masya Allah lah, di mana-mana aja di masjid, pesantren, dan saya juga melakukannya di Indonesia. Ya, biasanya saya akan sembelih di Gunung Kidul, di Yogyakarta, di Magelang juga, ya. Jadi beberapa tempat yang saya buat, kalau tahun kemarin sampai 2.700 ekor kambingnya ya. Semua dari orang Singapura, ya, ada dari teman-teman kita juga dari sini juga. Ada sapi juga,
Kalau tahun kemarin sekitar 30-an sapi. Dan sapi pun ada size-size-nya besar. Begitulah. Jadi pokoknya apa yang saya mau kabarkan supaya Anda semua bawa pulang adalah pertama sekali dari besok perhatikan mutu ibadah kita. Mutu tahu ya? Kualitas. Kualitas. Nah, kalau di sini ada mutu juga, namanya mutu sami. Nama Orang, nama orang. Mutu sami. Di India, orang India Hindu, betul. Orang India Hindu ada namanya yang mutu sami. Dipanggil mutu nanti. Itu nama orang bukan Ya? Itu ada itu putu. putu ayu, makanan itu putu ayu. Di sini banyak orang lain putu itu. ayu. Tapi kalau mutu itu nama orang, mutu itu memang nama orang India Hindu ya. Kamu kalau keluar sana pakai mutu aja panggil 3 orang begini ya. Ya itu nama yang biasa. Biasa. Hah? Apa? Oh, enggak bukan nama orang. India. Nama orang India Hindu namanya mutu. Mutu sami kadang-kadang mutu apa gitu. Ya pokoknya mutu ibadah Anda. Apa tadi bahasa Indonesia tadi? Kualitas. Kualitas ibadah Anda harus diperhatikan dari besok. Ya. Kuatkan, lebihkan semangat, lebihkan berdoa. Karena itu hari-hari penting dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Nah, malam hari raya haji. Ya, malam hari raya haji merupakan satu malam yang juga istimewa. Sama seperti malam hari raya Idul Fitri. Kalau di Indonesia mereka akan keluar untuk takbir kan? Takbir. Tapi biasanya sebaiknya Islam mengarahkan kepada Anda untuk berdoa secara individu dan bangun pagi untuk melakukan qiyamnya sendiri-sendiri. Itu lebih baik karena hadis menyatakan 2 malam. 2 malam yang mana apabila seseorang itu menghidupkan, maka hatinya itu akan hidup ketika mati hati orang-orang di sekelilingnya. 2 malam itu adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu besoknya mau sholat, malamnya dia bangun untuk mengihya. Mengihya itu ihya bahasa Arab ya, menghidupkan malam tersebut dengan zikir dan sholat. Ya, ini semuanya mungkin ilmu bagi Anda, amal nanti di Indonesia. Tapi kalau Anda berkesempatan di sini, masya Allah, saya pernah lihat ya banyak yang mbak-mbak yang bertugas kerja di sini mempunyai waktu yang bagus karena majikannya boleh paham, ya. Jadi mereka mempunyai waktu-waktu yang sedemikian, yaitu mereka dibebaskan untuk melakukan. Kalau Anda bisa, ya buatlah sekarang. Kalau tidak, ya reservasi aja di Indonesia. Ini 2 malam penting. Malamnya yakni Anda melakukan sholat tahajud dan zikir yang banyak. Disitulah hati Anda akan hidup, dan itu adalah hadis yang sahih. Pokoknya saya mau kabarkan kepada Anda supaya hati-hati dengan apa yang akan terjadi pada minggu hadapan ini, dan perhatikan ibadah Anda, pertingkatkan dengan sebaik-baiknya. Anda akan mendapatkan keberkahannya. Amin, insya Allah. Ada pertanyaan? Ada soalan? Ada sesuatu yang Anda mau tanyakan? Iya. Ustaz, kalau misalnya mau kurban, misalkan ada 2 tempat nih. Satu misalnya di mungkin pesantren atau apa, satunya di kampung. Mana yang harus didulukan? Misalkan oke, kita mau kurban ya. Iya. Tapi nggak di kampung. Apakah yang di kampung dulu yang diutamakan, ataupun di misalnya di pesantren kah, atau di mana lagi gitu? Pokoknya tidak ada waktunya adalah permulaan setelah menyelesaikan sholat sampai 3 hari ke depannya. Jadi tidak ada waktu yang afdal atau di mana yang afdal. Pokoknya Nggak apa-apa. jalankan Nggak ya, apa-apa. jalankan. Saja.
Dan Anda itu kalau memiliki kelebihan, tidak ada hadnya ya untuk Anda 1 tahun kalau ada soalan tahun lepas saya sudah kurban, itu bukan alasan ya. Karena itu bukan jawaban juga. Karena kamu nggak kurban tahun ini, tahun lepas saya sudah kurban. Itu bukan satu jawaban ya. Karena biasanya orang melakukan jawaban begitu. Tiap-tiap tahun kalau Anda memiliki, maka Anda disunahkan untuk melakukannya. Dan tidak ada hadnya. Berarti kamu bisa keluar sampai berapa ekor yang kamu mampu untuk berikan kepada orang dan ambil sendiri pun nggak apa-apa. Niatnya itu bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya niat itu? Yang kalau yang korban setiap tahun. Ya setiap kurban aja. Jadi setiap kurban, saya mungkin mau menjawab dari soal Anda bukan atas niat tetapi kefahaman. Saya difahamkan supaya begini aja ya. Saya cut short supaya difahamkan. Rasulullah SAW ketika umurnya 63 tahun menyembelih 63 unta. Ya, niatnya kita untuk mencontohi beliau. Satu, kedua, fahamkan hadis ini yang memberi kefahaman kepada kita bahwasanya ibadah yang paling dicintai Allah pada harinya adalah ketika seseorang itu menyembelih hewan kurban pada hari itu, dari 1 sampai 3 hari ke depan itu 10, 11, 12, 13. Itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Jadi Anda yang ingin melakukan hal tersebut, niatkan supaya mengikuti perintah Allah dan ingin dicintai Allah dan ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niat kurban adalah mewakilkan. Kalau Anda bisa potong sendiri ya silakan. Nggak usah apa-apa. Aku niat menyembelih hewan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup itu aja. Ataupun ini adalah kurban dari saya dan keluarga saya. Ataupun ini adalah kurban dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah pakai Bismillah pun nggak apa-apa. Asalkan kamu aja yang kan dengan gerakan hati. Nggak usah bohong pun nggak apa-apa. Ya, karena niat itu adalah gerakan hati. Anda sudah simpan semuanya. Niat itu karena mau mengikut Rasulullah, niat itu karena perintah Allah, niat mau dicintai Allah, mau itu semuanya cukup. Itu aja langsung ke sana. Ini kurban dari saya. Kalau tidak mampu, takut ataupun kamu belum biasa, wakilkan orang. Jadi saya beli kambing dari kamu yang jual kambing, saya bilang ini saya beli 1 ekor kambing, saya wakilkan Anda untuk sembelih. Mau ada di sebelahnya bisa, tidak mau pun bisa juga. Kambingnya itu, dagingnya itu diberikan kepada sesiapa, sedikit dibagikan ke kamu, atau kamu mau ambil semuanya dan berikan kamu sendiri yang ambil semuanya, kemudian berikan, itu pun bisa juga. Jadi tidak ada ketentuan niatnya itu mau buat apa. Tapi setiap satu tempat, kalau seperti Anda ya di pesantren, saya niatkan kurban ya untuk mereka membagi-bagikan ya, sedikit mau kasihkan kesimpulan atas arahan Anda pun bisa. Kalau kita tidak ada di Indonesia, tapi kita telah pun mengarahkan kakak kita untuk melakukan sembelihannya, maka kita bilanglah saya mau sembelih 1 ekor, ini uangnya saya transfer, saya wakilkan Anda untuk sembelih pada hari tersebut. Dagingnya seporsi, kasih ini 1 kilo, kasih itu, kasih ini, simpan, kamu makan, kamu itu serah kamu mau mengarahkan. Jadi kamu bisa mengarahkan kepada orang untuk memberikan kepada siapa yang kamu mau, atau wakilkan sekalian. Saya wakilkan kamu untuk sembelihkan saya 1 ekor kambing untuk kurban dan berikan kepada siapa yang kamu pikir layak untuk berikan. Ataupun saya wakilkan kamu untuk melakukan ini dan kamu berhak untuk mewakilkan sesiapa yang kamu mau. Berarti kalau dia itu terlampau sibuk, maka dia bisa mewakilkan kepada siapa-siapa yang melakukan sembelihan. Apa yang bisa dikurbankan? Kambing, kacang, kambing, biri-biri, kambing, gunung, kambing apa, semua yang namanya kambing bisa. Sapi, kerbau, ya, apa lagi? Kalau kita berkorban, apa kita boleh makan dagingnya? Boleh. Cuma yang tidak bisa makan
kambingnya adalah ketika kamu nazar. Ya, ketika akikah pun boleh kamu, malah sunnah untuk kamu masak dan makan dan berikan masakan itu kepada orang. Kalau akikah, ya, kurban boleh. Kalau belum akikah boleh korban nggak? Boleh, ya. Kalau belum akikah itu adalah sesuatu yang menjadi tanggungan kedua orang tua kamu. Kamu tidak sunnah untuk mengeluarkan akikah untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu mau, silakan aja. Karena tanggungannya sebenarnya letak di kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak mampu, itu kan sunnah. Tidak dapat dosa dia. Jadi nggak ada yang didahulukan ya? Tidak ada yang didahulukan, tetapi kalau sekarang saya mengarahkan supaya ianya didahulukan kurban karena waktunya. Iya. Nah, kalau akikah sepanjang tahun bisa buat sebelum kamu ini dan sesudahnya pun bisa juga. Kalau akikah, kalau kurban ini aja waktunya 3-4 hari ini doang. Jadi dulukan kurban karena waktunya sudah hampir. Kalau kamu tanyakan ke saya belum akikah mana kurban. Waktunya saya ini kan kurban dulu. Nanti akikahnya ya setelah kamu bisa nanti. Karena akikah sudah lewat lama, kamu udah berapa tahun? Sudah 30 ya. Akikahnya 7 hari setelah kamu lahirkan. Jadi ibu kamu, bapak kamu tidak mampu dan sebagainya, tidak salah, mereka tidak berdosa juga. Ya, cuma kalau kamu mau melakukan itu untuk kamu, buat aja tahun kapan aja. Tapi kalau sekarang kurban dulu. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kurban di atas namakan orang tua yang sudah meninggal? Ya, kalau kurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu boleh-boleh saja. Sama seperti kamu letak $10 di atas masjid dan kamu atas namakan orang tua kamu. Karena itu adalah satu kewajiban buat kamu, karena itu ada satu-satunya jalur untuk kedua orang tua kamu yang sudah meninggal, yang sudah melakukan segala macamnya dan Anda berbakti dengannya untuk melakukan sedekah tersebut. Apalagi kalau ini dalam satu suruhan. Kalau itu memang ada suruhan yang terbuka. Tapi kalau kurban suruhan 4 hari itu dan kamu mau inginkan pahala itu diberikan kepada yang sudah meninggal dan itu adalah orang tua kamu, tidak ada pembahasan untuk mentidakkannya. Tapi kalau seseorang yang kamu kenal, ya mungkin Mbak Sofia sudah kenal berapa orang di sini, ada orang yang meninggal teman-temannya, dan dia mau buat kurban karena dia punya rezeki, dia sayang sama temannya itu, dia mau buat, itu oke juga ya. Tapi terbaik bagi dia untuk Sofia untuk mendapatkan izin dari orang yang itu. Berarti kalau sewaktu dia hidup ataupun dia pun pernah mengatakan kalau saya sudah meninggal, kamu ada uang buat untuk saya ya kurban. Kalau dia mengisyaratkan begitu, orangnya mau buat silakan aja. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia harus merasakan yang orang itu mau kalau diberikan kurban tersebut pahalanya. Tapi dia sudah meninggal ya. Ya, kalau orang yang sudah bukan ibu bapak ya. Kalau ibu bapak tidak ada pembahasan tentang izin. Tapi kalau orang luar harus ada izin. Berarti izinnya kenapa? Karena kadang-kadang dia tidak suka sama dia. Dia tidak suka sama dia dan dia tidak mau mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ini berkaitan dengan pembahasan kita ya. Bulan lepas kita ada bahas tentang hutang ya. Ya. Nah, ini pembahasannya tersangkut paut dengan hutang. Karena di atas saya tidak mau barang-barang seperti ini. Saya cuma mau amalannya Anda. Kalau saya sudah terima itu, berarti saya tidak bisa ngeklaim lagi. Apalagi kalau saya marah sama kamu. Nah, tapi saya sudah mati. Jadi tunggunya di atas mahkamah Allah. Begitu. Jadi makanya ulama mengatakan harus ada izin dari seseorang yang bukan dari orang tua. Kalau orang tua ya tidak ada izin lah. Itu tujuan kamu untuk menjadi anak yang soleh, salehah, untuk berbakti, melakukan segala yang kamu dapat untuk berikan kepada orang tua kamu. Sewajarnya, sewajibnya itu. Jadi tidak ada pembahasan boleh ataupun tidak untuk orang tua kita. Tapi selain dari itu, ya harus ada izin. Ustaz, apakah korban itu nanti tunggangan kita di Nah, akhirat? ya, di antara hadis yang kita dapatkan adalah
ia merupakan tunggangan seseorang itu melewati sirat, ya. Jadi makanya perbaguskanlah, kata Rasulullah, ya, perbaguskanlah hewan sembelihan kamu karena ia menjadi tunggangan. Tapi itu tunggangan bisa mendapatkan pahala dan itu menjadi booster untuk kamu naik ke sirat atau betul-betul kamu tunggang. Jadi ya perkataannya ya bisa dimaknakan dengan dua. Tapi ya betul ada hadis yang berbunyi seperti itu. Ya. Jadi semangat dia. Semangat. Ada lagi pertanyaan? Saya tanya lagi Pak. Pak Ustadz, saya punya adik kan almarhum. Tapi itu belum ada keka. Terus kalau di korban itu boleh juga kan? Nah, ya. Dulu, Ya. gitu. Jadi kalau saya pikir lagi ya, sudah akikah tuh yang sudah lah. Ya, yang Masa sudah. dulu belum ada duit. Nah, gitu. ya betul. Jadi yang sudah tuh sudah. Yang ada adalah kurban, yaitu waktunya dan ia terjadi setiap tahun. Tapi kalau akikah sudah lewat berapa puluh tahun dia hidup, tapi belum dibuat karena memang tidak mampu. Sebenarnya sudah gugur di baligh pun. Ya, sebenarnya kalau Anda yang belum akikah sudah gugur di baligh kamu. Tapi kalau kamu tetap mau melakukan, silakan aja. Itu adalah sedekah untuk diri Anda. Karena akikah adalah kambing itu dimasak dan diberikan makan untuk mendapatkan pahala orang yang berbahagia di atas kelahiran kamu 30-40 tahun dahulu. Sebenarnya akikah itu niat tujuannya adalah 7 hari. Kalau saya mempunyai anak sudah 7 hari, makanya saya keluarkan, saya beri makan kepada orang supaya orang juga turut bahagia seperti mana yang saya bahagia. Dan ketika kamu kenyang dan kamu bahagia dengan makanan saya, kamu juga bisa mendoakan untuk anak saya yang akan membesar. Sedangkan kamu 60 tahun. Jadi korban boleh ya itu ya Pak Ustadz? Sebaiknya korban tiap-tiap tahun untuk dia. Kalau kamu punya rezeki untuk adik dan kamu sayang dia, ya silakan. Ya, kurban untuk seseorang tiap-tiap tahun itu lebih baik daripada memikirkan tentang hutang. Itu bukan hutang sebenarnya. Ya, yang akikah itu bukan hutang ya. Itu ada sesuatu yang terlewat aja, terlewat. Dan itu bukan dosa, tidak ada dosa di situ. Tidak ada tuntutan yang keras di situ. Dan tuntutan itu pun bukan atas kamu, orang tua kamu. Dia tidak mampu, ya sudahlah. Sudah selesai, tidak ada dosa, sunnah namanya. Ya begitu. Jadi jangan kita pikirkan sangat banget, saya belum akikah nih, pelepasan apa? Tidak ada pelepasan, cuma akikah itu adalah sunnah Rasulullah. Ketika dia gembira untuk mendapatkan anak, maka disyaratkan supaya memberikan makan kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti kelahiran Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah SAW itu saking bahagianya Abu Lahab. Apa dia buat? Membebaskan budak, ya, masya Allah. Ya, dia membebaskan budak karena dia bahagia mendapat ponakan, itu ponakannya dia. Karena itu yang dia buat, ya, dia ada pelepasan dari api neraka. Walaupun ya dia seorang yang sangat memusuhi sampai meninggalnya dia, ya, tapi dia tetap mendapatkan pelepasan setiap hari Isnin karena dia membebaskan hamba sahayanya karena saking bahagianya menerima kabar penerimaan ponakan kelahiran. Begitulah ya, akikah diantara sebabnya juga kita beri orang makan, kasih bahagia. Oh, saya ada anak ini, saya ini, gitu. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya cukup lah, cukup berdoa ya dan sebagainya, ya udah cukup. Begitulah kalau Anda sudah menjadi orang tua kepada anak. Ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya ambil soalannya. Bukan kurban pun nggak apa-apa. Silakan. Oh iya. Ustaz, Iya. saya di rumah itu Di rumah mana nih? di Indonesia. Ah. Itu di rumah saya itu imamnya kurang ini ya Ustaz. Ini apa ini? Apa ya? Belum bisa lah Ustaz. Kurang perfect. Kalau belum pintar lah Ustaz. Belum paham mengimami orang sholat. Jadi saya kalau sholat nggak di musola saya pilih di masjid.
itu bagaimana Ustaz? Saya harus sholat di rumah saya karena saya nggak yakin, saya tahu bacaan saya itu Masih salah. salah. Bagus ya, bagus. Bagus urusan ya. Kita harus berhati-hati dan lebih kepada kamu sebenarnya bukan bisa pindah, tapi bisa batalkan sholat kamu kalau kamu dengarkan satu Fatihah yang jelas salah. Iya. Ya, kalau kamu dengarkan Fatihah ya, kalau surah-surah yang lain dia baca ngapain nggak apa-apa. Ya, kalau surah yang lain dia baca ngapain, dia baca dengan salah, makhraj dan sebagainya, kamu bisa tegur di luar sholat aja. Tapi sholat itu teruskan. Tapi kalau Fatihahnya jelas salah, kamu bisa batalkan sholat kamu untuk keluar dan sholat di rumah, atau ulang sekali lagi sholat kamu, karena kamu sudah yakin kalau salah. Ya, dengan ilmu yang kamu paham, kamu telah pelajari, kamu dengarkan satu ayat huruf yang beda dari apa yang dan dia mempunyai makna yang beda, ya jangan ikut batalkan ulang sholat kamu dan kamu pindah ke sholat lain, musalah yang lain. Ya, pertama sekali kamu seorang perempuan sebaiknya sholat di rumah, ya. Cuma kebiasaan di Indonesia, ya kalau kamu dekat dengan di situ, ya di situ. Kalau misalnya yang dekat itu jadi kesilapan, kamu sudah bisa sholat di rumah, kamu tetap mendapatkan pahala jemaah. Ya, kalau kamu seorang perempuan, ya datangi masjid mendapatkan fitnah. Apa fitnahnya? Itu kamu bakal ngata-ngatain orang dia salah dan sebagainya. Ya, jangan ke situ. Jadi gugur kamu ke musalah terdekat, kamu nggak usah ke masjid. Karena tidak sunnah bagi seorang perempuan untuk jauh-jauh lari ke masjid untuk sholat jemaah. Sholat di rumah aja. Sholat di rumah aja. Kalau kamu punya suami, lagi bagus sholat di rumah suami. Karena sebab itu. Gak punya suami. Mbak Sofia gak punya suami ini gimana? Ya cari. Kalau kamu nggak punya suami, pertama sekali kakak beradik ataupun ini di anak ataupun ya kamu punya anak atau apa, diarahkan supaya menjadi imam. Ya, di rumah, jangan di masjid, karena sudah tahu, melainkan orang itu ditukar ataupun diajak ramai-ramai untuk bisa ya. Sejelek-jelek manusia adalah imam yang dibenci oleh orangnya. Jadi jangan jelekin dia dah. Sejelek-jeleknya imam adalah seseorang yang dibenci karena dia itu tidak mengimam dengan baik dan sebagainya. Tapi kalau bisa dia disingkirkan untuk tambahkan atau tukar orang, ya terbaik begitu. Kalau bisa dikasih tahu sama dia, ya begitulah. Alhamdulillah kalau di Singapura kita punya komiti, ya punya kumpulan. Jadi bisa dioper-oper orang-orang kayak begini. Ya, biasanya bisa dibuat. Ya paham. Jadi begitulah, harus ada orang yang negur ataupun fitnah kan. Kalau kamu begitu ya sudah di rumah aja. Tadi itu ajak adik kamu atau kakak kamu atau siapa yang bisa imam di dalam rumah aja. Kalau kamu mau beribadat secara berjemaah. Tapi sekali lagi seorang perempuan tidak ada tuntutan seperti itu. Sepertinya terbaik bagi Anda sholat sendiri aja. Oh iya, kamu dapat pahala jemaah pertama, ya karena kamu ingin tetapi tidak ada. Ya, kedua, terbaik bagi seorang perempuan itu adalah bukan di atas dan di dalam rumahnya, tapi di bawahnya lagi. Untuk dia terselamat dan tidak melakukan fitnah yang macam-macam. Terbaik bagi dia. Apalagi kalau secantik kamu, ya. Langsung. Perempuan itu, kenapa ya? Kenapa perempuan itu tidak diarahkan keluar dan sebagainya? Karena dia akan menimbulkan fitnah. Bukan dia yang menyebarkan fitnah, bukan. Karena dia itu perempuan. Ya, karena dia itu perempuan dan laki-laki memang diarahkan untuk pergi ke masjid. Jadi kalau dia bergaul begitu, ya lain lagi kalau dia mau cari suami ya oke lah. Tapi kalau dia tidak mau menjadi penyebab fitnah, ya sebaiknya di rumah aja. Tidak ada sebab bagi dia untuk keluar, karena tidak diarahkan dalam agama untuk dia keluar pergi masjid. Masjid keluar suami lelaki saja. Yang keluar ke masjid dituntut dengan sunnah yang kuat adalah laki-laki keluar dari rumah untuk pergi ke masjid.
Kalau sudah nenek-nenek tidak ada kerja dan sebagainya, dia seret apa itu, nggak apa-apa lah. Kayak dia tidak ada apa-apa lagi dan dekat dan dia mau jemaah, ya oke. Tapi kalau masih muda, masih oke, masih ada harapan bagi orang, itu harus hati-hati. PHP. Nah. Siapa yang punya suami ngacem? Kalau perempuan boleh nggak jadi imam? Perempuan hanya boleh jadi imam untuk perempuan saja. Oh iya. Iya. Boleh. Jadi kalau Anda punya ibu, lagi bagus kamu jadi imam. Kalau kamu punya ponakan cewek dan sebagainya, jadi imam. Ya, bagus. Itu sudah jemaah. 2 orang sudah jemaah di rumah. Sudah cukup. Niatnya kamu tidak mau menyebarkan fitnah, dan itu memang arahannya. Perintahnya adalah perempuan di rumah. Ya. Makanya nominalisasi yang terjadi di Indonesia adalah perkara yang seperti ini. Dan ini kadang-kadang ya kita paham aja menjadi fitnah. Dan menjadi fitnah bukannya dia ya yang menjadi fitnahnya, laki-lakinya yang jahat sebenarnya. Ya. Karena tapi kedua-duanya mau. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi jangan timbulkan fitnah ini. Terbaik kita duduk di rumah, jangan menjadi penyebab bagi laki-laki ada hasrat yang macam-macam untuk kita. Melainkan nikah ya, saya pun oke, dia pun oke, nikah yuk. Yang benar. Ya, yang benar, tapi itu semuanya dengan syariat yang patuh, dan kita buat itu karena Allah. Ya, bukan semata-mata karena kita mau dan sebagainya. Karena Allah. Kalau Anda meniatkan seperti itu dan sebagainya, insya Allah terselamat. Asal jangan suami orang. Asal jangan suami orang. Ya. Tapi begitu, kalau Anda kadang-kadang hasrat Anda baik ya, kita mau berjemaah, mau masjid. Tapi ternyata kita ada 4-5 mata yang melihat kita yang dengan hasrat yang macam-macam. Jadi kenapa kita mau buat begitu? Sedangkan kita tidak diarahkan untuk pergi ke masjid. Melainkan kalau itu adalah kewajiban bagi kita, ada tulisannya, ada pembacaan di dalam Islam yang mengatakan perempuan juga harus datangi masjid untuk apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Yang diisyarahkan untuk masjid adalah laki-laki sahaja. Tapi sekarang seperti tadi saya katakan, di rumah kita ada, tidak begitu jauh, ada musalla yang mana ada jemaah ini. Kalau bagus perjalanannya dan imamnya pun bagus dan Anda bertambah dekat kepada Allah, silakan. Ini kamu bertambah jauh. Ya, karena satu nggak enak sudah sholatnya, sudah tidak ada kekhusyukan lagi, menjaga kesalahannya dia, kemudian mengata dia. Apalagi kalau sampai menyampaikan kepada orang yang sekitar Anda. Kalau saya nggak apa-apa, saya nggak kenal juga. Tapi kalau Anda sudah mengatakan kepada orang, ya dosa. Dosa, ya. Sebaiknya Anda beritahu langsung kepada dia, 4 mata aja. Pak, saya perlu beritahu Anda, ya, bahwasanya ini salah begini aja. Ya udah. Kalau Anda beritahu 1 orang, nanti penyebarannya udah kurang enak. Anda telah membuka aibnya. Itu sudah. Ditanya Ustaz, kenapa kamu pulang kok nggak ikut makmum? Gitu. Siapa yang tanya? Tetangga. Ya, di sini Tetangga. laki-laki. Ya. Nah, habis itu ya saya jawab Ustaz. Ya. Ya, saya nggak seret karena bacaannya memang Bagus. salah. Ya itu dia. Kamu harus jaga hati kamu ketika kamu jawab. Itu jujur. Ya. Kalau ketika kamu ditanya begitu, kalau jawaban kamu adalah jujur karena mau memberitahu yang sebenarnya dan tidak mau ini, kamu harus ada kebijakan untuk menjawab. Jadi tidak sepertinya kamu langsung iya dia bacanya begitu enggak. Jadi saya nggak ini aja. Kayaknya kurang khusyuk aja. Saya nggak mau lebih dari itu. Udah, saya kurang khusyuk aja. Lebih baik sempurnanya saya sholat di rumah. Ya, begitu aja. Ya, harus tutup. Ya. Ilmu ini adalah untuk semua perjalanan kehidupan Anda. Ya, kamu menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aib kamu. Kamu menjaga. Saya sudah bilang ya, Mbak.
Mbak, dengarkan baik-baik ya. Kamu semuanya jangan main-main sama saya. Karena saya dilindungi Allah. Amin. Kamu menyakiti saya, mengecewakan saya, kamu akan ketemu Allah dengan ancamannya. Nah, kamu juga bisa ngomong sama dia begitu. Dia bisa ngomong sama kamu begitu. Jadi harus hati-hati, semua orang ini kamu harus jaga. Karena Allah menyayangi semua satu orang itu setiapnya dengan keseluruhan yang sangat besar. Jadi jangan main-main sama semua orang. Orang juga jangan main-main sama kamu, begitu aja. Itu konsepnya. Jadi begitu, ketika kamu melihat kesalahan orang, kamu jangan main-main sama dia. Imam loh. Dia itu dipelihara Allah, dinaikkan derajat, walaupun ada kejelekannya dia itu dinaikkan derajatnya sampai dia menjadi imam. Jadi jangan, hatinya harus dijaga, dimuliakan dan sebagainya, walaupun ada kesalahan. Nah, begitulah kita tangani semua orang. Teman Anda juga kalau mengatakan kamu sebaik-baiknya, bersangka baik yang paling banyaknya. Kalau kamu mau mulakan dari situ, oh mungkin dia terselip petai di giginya. Makanya dia shotnya itu sah gitu lah. Itu sangka baik ya. Seharusnya kita begitu loh. Kita harus begitu. Yang pertama, yang kedua dan ketiga, baru kita putuskan. Oh mungkin dia tadi itu nafasnya kurang deh. Satu, itu sangka baiknya kita. Kedua, oh mungkin sekali lagi. Ketiga, keempat, kalau udah begitu, oh itu memang salah dia. Nah, itu baru kita putuskan yang sebenarnya. Kita begitu juga dengan teman-teman. Selalu harus, kenapa ya dia ngomong? Mungkin dia masih marah. Mungkin dia hate kali hari itu. Ya kan, kita sangka baik aja. Mungkin jangan sampai begitu. Oh mungkin itu memang dia sih orangnya memang jelek. Itu sudah langsung ke sangka buruk. Jadi itu kita harus hati-hati ya. Hati-hati seperti mana kita tahu bahwa kita dilindungi Allah, orang pun kita harus hormati seperti itu. Makanya dikatakan sayangilah ikhwan Anda, sayangilah sesama muslim seperti mana kamu sayang diri kamu sendiri. Ya ini maksudnya. Ya, karena kita ini disayangi Allah dengan lebih banyak, lebih besar daripada ibu bapak Anda. Ibu Anda, bapak Anda, sayang Anda, itu tidak ada samanya seperti Allah menyayangi Anda. Cuma kita tidak tahu dan kita tidak lihat aja. Kalau kita selidiki benar, baru kita paham betul-betul betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Makanya sebaiknya jagalah makhluk yang lain di sebelah Anda. Kalau Anda jaga dia, Allah akan jaga Anda. Itu. Anda jelekin dia, itulah jawaban dia. Allah juga akan jelekin Anda. Nah, silakan. Satu lagi soalan sebelum kita tutup. Masalah hutang Pak, misalnya kita punya hutang orang yang sudah meninggal. Hutang. Bagaimana kalau orang itu diserahkan ke masjid atau ke wakafan itu, maksudnya yang punya hutang itu dapat sudah gugur kewajiban itu. Sebentar ya, jadi boleh ulang sekali lagi. Anda berhutang kepada orang yang sudah mati. Terus? Iya. Terus? Non Muslim Pak. Oke. Nah, terus misalnya kita mau bayarkan orang yang sudah meninggal, terus kita kasih ke masjid gitu bagaimana? Jangan. Baik, sebaiknya itu diberikan kepada yang waris dia. Nggak ada Pak. Ya, jadi nggak ada langsung. Nggak ada. Langsung ya. Ya. Kamu sudah selidiki dan dia tidak punya keluarga langsung. Bukan, dia punya amanah hutang ini jangan dikasih tahu kepada siapa-siapa gitu. Saya hutang Anda, kayak gitu. Tapi jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Saya hutang kasih Anda. tahu sama anaknya juga. Jadi, gimana bayarnya terus? Saya begitulah. Tapi begitulah. Saya susah jawabnya karena dia bukan Islam. Iya. Ya, karena Tapi yang punya hutang kan orang Islam. betul, yang hutang itu orang Islam. Tapi tanggungan yang apa yang dia akan ambil dari Anda adalah amal kebaikan Anda. Sedangkan dia sudah punya paket. Nah, orang yang bukan Islam sudah punya paket, langsung dia zret. Tidak ada macam-macam, tidak ada tidak ada penyiasatan tentang kehidupannya dia sudah ada paket langsung neraka. Karena tidak ada syahadah, tidak ada iman, itu tidak ada pembahasan tentang pahalanya banyak atau pahalanya sedikit. Tidak ada pertimbangan di situ. Kalau kita ada timbang. Makanya tuh persoalannya sekarang adalah yang punya hutang
Iya betul, yang punya hutang itu sekarang ya, karena dia punya kewajiban untuk membayar dan setelah dia mendapat tahu dia sudah meninggal. Ya sebaiknya kalau itu yang Anda mau buat ya silakan aja, boleh aja. Ya, boleh aja. Tapi kalau itu terjadi kepada orang yang Islam, yang Muslim, itu ke keluarganya dia. Ya, walaupun dia itu ketika dia hidup dia mengatakan begitu, jangan kasih tahu saya ini. Ya, itu Anda harus pilih. Kasih aja kepada mbak ini, bilangin mbak ini, jangan bilang saya aja, bilang ke dia ada orang yang hutang si mati, ini uangnya. Karena dia sudah kasih tahu kan, jangan bilang saya hutang kamu kan, karena mungkin ada sesuatu yang dia tidak mau ke anaknya, dia tahu. Jadi cari aja orang lain, berikan uang itu kepada dia, kasihkan ke dia, bilang ini orang yang mati ini pernah hutang satu orang tapi dia tidak mau namakan. Gitu. Kalau itu pun bisa dibuat juga. Bisa dibuat begitu juga, karena itu wasiatnya dia, jangan kasih tahu, tapi kamu tahu dia punya anak, kasih aja anaknya dia. Jadi berikan kepada orang lain, jangan sebut saya aja, jangan sebut